Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas benih-benih cinta kasih yang telah Engkau tanamkan dalam diri kami. Bukalah telinga dan hati kami untuk dapat mendengarkan sabda-Mu pada hari ini. Dan ajarilah kami untuk terus-menerus mengembangkan cinta kasih dalam diri kami, sehingga kami semakin mencintai Engkau dan sesama secara nyata dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berkata kepada orang banyak, "Sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga dirongrong, dan orang yang merongrongnya mencoba menguasainya. Sebab semua kitab para nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kalian mau menerimanya, Yohanes itulah Elia yang akan datang itu. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, pada masa Advent kita diingatkan untuk mempersiapkan hati menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang akan lahir dan kita rayakan kelahirannya pada tanggal 24 malam dan 25. Injil hari ini memberi kita gambaran tentang sosok Yohanes Pembaptis yang dinyatakan oleh Yesus sebagai yang terbesar di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan. Namun, Yesus juga menambahkan bahwa yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Pernyataan ini mengajak kita untuk merenungkan makna sejati kebesaran di hadapan Allah, bukan dalam ukuran dunia tetapi dalam kesetiaan dan pengharapan. Yohanes Pembaptis boleh kita katakan seorang pribadi yang luar biasa, yang hidupnya dipenuhi dengan kesederhanaan dan keberanian untuk menyerukan pertobatan. Dia menjadi pembuka jalan bagi kedatangan Mesias seperti nubuat yang tertulis dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Namun, meskipun Yohanes adalah tokoh penting dalam sejarah keselamatan, Yesus menunjukkan bahwa kerajaan surga memiliki standar yang lebih tinggi. Kebesaran seseorang di kerajaan Allah tidak ditentukan oleh peran besar di dunia, melainkan oleh kedekatan hati dengan Tuhan dan hidup dalam kasih-Nya. Yesus juga berbicara tentang perjuangan untuk masuk ke dalam kerajaan surga yang digambarkan sebagai direbut dengan kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa perjalanan iman bukanlah sesuatu yang mudah. Masa Advent mengingatkan kita akan perjuangan rohani untuk menyambut Kristus. Kita diajak untuk menanggalkan kebiasaan buruk, menyesali dosa, dan memperbaharui diri dengan pertobatan. Sama seperti Yohanes yang berani menyerukan pertobatan, kita juga dipanggil untuk melawan arus dunia yang seringkali menjauhkan kita dari kebenaran. Saudara-saudari terkasih, di pekan kedua Advent ini,
Marilah kita belajar dari Yohanes Pembaptis tentang kerendahan hati dan kesetiaan pada panggilan Allah. Kita juga diajak untuk tidak hanya mempersiapkan hati menyambut kelahiran Kristus, tetapi juga menyadari bahwa setiap keputusan kecil dalam hidup kita mencerminkan perjuangan menuju kerajaan Allah. Ini seperti misalnya berdamai dengan orang yang menyakiti atau melukai perasaan kita. Meluangkan waktu lebih banyak untuk menjalin relasi dan korelasi dengan Tuhan secara lebih intim lewat berdoa, atau membantu mereka yang membutuhkan perhatian, pertolongan, kasih dari kita. Seperti Yohanes, biarlah hidup kita menjadi suara yang mengarahkan orang lain kepada Tuhan. Advent adalah waktu untuk bertindak, bukan hanya menunggu. Semoga dalam masa Advent ini kita makin dikuatkan untuk mempersiapkan hati dan hidup menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau selalu menyertai langkah hidup kami. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu selalu dalam setiap perjuangan hidup kami. Semoga kami mampu melayani sesama dan memuliakan Dikau dalam setiap pekerjaan kami. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.